Kids, selamat hari Minggu. Wah, seneng ya Lause, udah balik lagi hari Minggu, kita bisa ketemu Kids di rumah. Walaupun tetap online, tapi kita tetap beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Lause, tapi ada yang gini. Duh, kenapa tuh di rumah? Yuk. Boleh nggak sambil? Iya, harus semangat ya Lause. Iya betul. Hari ini kan kita hari Minggu mau memuji Tuhan. Betul. Apalagi minggu lalu kita baru mulai apa Lause? Minggu lalu tunggu. Aku Lause. Yang cari telur ya kan? Kita ada lomba cari telur. Ya, apa tuh? Pasti tahu kan? Hari apa? Betul kan? Hari Paskah betul. Ya, Cigit sama pasti pada pintar-pintar. Apalagi minggu lalu dengan hari Paskah tandanya rayain kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menang dari apa Lause? Menang dari dosa, dari maut. Kita udah ditebus sama Tuhan Yesus, ya kan? Betul Lause. Nah, oleh karena itu, Lause pengen kita semua semangat hari ini untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau ajak kita bersama-sama berdoa dulu, kita pimpinan Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh merasakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut dan atas dosa-dosa. Tuhan yang sudah menebus setiap dosa kami sehingga kami boleh dibebaskan dari belenggu dosa. Hari ini, saat ini kami ingin memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati supaya semua pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Yuk Kids, sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan lagu Ku Menang, Ku Menang. Kita pakai gerakannya Lause? Iya dong. Jika sedikit ya di rumah ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, berarti haleluya, yang hidup. Haleluya, berarti bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya dari Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya dari Roh Kudus turun. Nah, Kids, buat sebagai kita orang-orang yang sudah menang saat ini, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Lause mau ajak Kids buat naikkan satu buah lagu yang ngingetin kita bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat dan Tuhan kita. Jadi kalau sahabat lebih dari teman dong Lause. Betul dong, apalagi Lause, Tuhan Yesus itu sahabat yang mau mati bagi kita. Jadi dia adalah sahabat terbaik kita. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini, kita mengatakan bahwa Tuhan adalah sahabat dan Tuhan.
Selamat pagi. Hai Jikit, semoga nggak bosen ngelihat Lause di sini karena Lause juga nggak bosen untuk terus bersama-sama sama Jikit dan bisa ngomongin firman Tuhan lagi. Oke, sebelumnya yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Tuhan, makasih banget untuk hari ini kami bisa ketemu lagi meskipun lewat online, meskipun lewat YouTube. Tapi kami bersyukur kalau hari ini kami punya kuota yang cukup, kami punya internet, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini, Tuhan kiranya Engkau yang bisa ngomong sendiri sama kami. Pakai saya Tuhan yang mau menyampaikan. Kiranya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Jikits, Lause sebelumnya mau tanya dulu nih. Siapa di antara kalian yang tidak suka surprise? Siapa? Kalau ada, angkat tangan. Nggak suka disurprisein. Kaget, nggak enak. Iya, tapi disurprisein tuh ada senangnya sendiri kan. Nah, hari ini Lause juga akan menceritakan satu surprise di Alkitab. Ingat minggu kemarin kita baru ngerayain apa? Baru merayakan hari Natal, bukan? Merayakan hari Paskah. Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit. Dan hari ini kita akan kembali menelusuri kisah itu, di mana Tuhan Yesus bangkit. Ketika Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi? Yuk kita buka sama-sama dari Matius pasal yang ke-28. Kita baca dari ayat yang pertama. Oke? Boleh dibuka Alkitabnya, boleh dinyalakan Alkitabnya. Hari ini Lause akan membawakan satu firman Tuhan yang Lause kasih judul, Ingat, Jangan Takut. Judulnya apa? Ingat, Jangan Takut. Dan bahan Alkitabnya diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Udah? Yuk kita baca sama-sama ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu dengan gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Wow. Yay. Kenapa Lause begitu-begitu? Karena ini ceritanya lucu ya. Nih, setelah hari Sabat lewat, maksudnya Sabat hari orang Yahudi itu hari Sabtu, dan dihitungnya tuh mulai jam 6 sore di hari Jumat dan beres di Sabtu, berarti di Minggu jam 6 pagi. Jadi waktu hari Jumatnya itu mau ke hari Sabtunya itu hari Raya Paskahnya Yahudi. Terus besoknya hari Sabat. Tapi sesudah hari Sabat lewat, datang Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kalau misalnya kalian buka Alkitabnya ya, kalian bisa lihat
kalian bisa lihat di pasal 27 ayat 61. Itu ada siapa lagi? Ada Maria Magdalena dan Maria yang lain juga. Karena waktu kalian lihat di pasal 28 ayat 1, itu disebutnya juga pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi di versinya kitab Matius, Maria Magdalena dan Maria yang lain, dari waktu Yesus disalibkan, mereka tuh udah ada bareng sama Yesus. Dan mereka tuh selama hari Sabat itu nungguin, aduh kapan hari Sabat beres? Kapan jam 6 pagi? Kapan fajar menyingsing? Kenapa? Karena di zamannya orang Yahudi dulu, waktu hari Sabat nggak boleh megang mayat. Nggak boleh megang mayat. Kalau megang mayat, nanti harus mandi, harus ada upacara pencucian, segala macam ribet. Nah, jadi mereka nungguin hari Sabat lewat. Mereka nungguin hari Sabat lewat supaya mereka bisa cepet-cepetan ke kubur Yesus. Terus kayaknya mereka terburu-buru juga waktu hari Jumat ngasih rempah-rempahnya. Jadi mereka bawa rempah-rempah lagi, terus mau ngerempahin lagi nih. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Lalu terjadi gempa bumi. Gempa buminya Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain ini nggak tahu. Karena gempa buminya terjadi di mana? Di kuburnya Yesus. Lalu waktu terjadi di kuburnya Yesus kayak gitu, dibilangnya penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi kalau nggak pingsan, pingsan gitu, atau shock. Jadi sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu maksudnya menjadi seperti orang-orang mati. Jadi penjaganya benar-benar shock. Ini apa ini? Tidak pernah saya lihat seumur hidup saya. Nah, terus waktu malaikat-malaikat itu ketemu sama perempuan-perempuannya, perempuan-perempuannya gimana? Bayangin ya, penjaga nih. Penjaga tuh kan tentara ya. Tentara tuh pasti kan dilatih. Ada lari, latihan fisik, badannya ototnya gede, biasa bertempur, biasa berperang. Tapi mereka lihat malaikat langsung seperti orang mati. Entah pingsan, entah shock. Tapi yang pasti mereka takut setengah mati sampai kayak orang mati. Bayangin kalian perempuan yang saat itu tidak pernah latihan berperang. Takutnya bagaimana coba? Takutnya pakai banget. Takut banget pasti. Dan sehingga malaikat itu langsung ngomong, jangan takut. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Aku tahu kamu di sini mau ngapain. Jangan takut. Woi, emang itu alasan untuk jadi nggak takut ya? Enggak ya? Harusnya enggak. Ini bukan alasannya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ini adalah alasan kenapa Maria, kedua Maria ini dibilang sama malaikat, jangan takut. Kenapa? Karena Yesus yang kemarin disalibkan itu nggak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Tunggu dulu. Kalau kalian baca dari seluruh kitab Matius, kalian akan tahu kalau Yesus sudah ngomongin berulang-ulang kalau dia nanti akan mati, nanti akan disalib,
nanti akan bangkit pada hari yang ketiga. Matius mencatatnya sampai 3 kali Yesus ngomong. Terus, murid-murid ada yang ingat nggak? Enggak. Ini Maria 2 yang dengan setia. Ingat nggak? Enggak. Yang ingat siapa? Yang ingat orang Farisi dan imam-imam. Kalau misalnya kalian baca di pasal 27 ayat yang ke-63, dibilangin tuh. Dia ngomong ke Pilatus, imam-imam dan orang Farisi ngomong ke Pilatus, "Pilatus, kami ingat waktu si Yesus ini masih hidup, dia ngomong di hari ketiga dia angkat bangkit. Makanya taruh penjaga, biar nanti murid-murid nggak nyuri. Terus bilang, oh dia udah bangkit gitu." Nah, yang ingat justru adalah imam-imam dan orang Farisi. Murid-muridnya malah kagak ingat. Yang diomongin udah 3 kali, malah kagak inget. Kalau misalnya mereka inget, mereka akan takut nggak? Ya enggak. Buktinya, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kuburnya Yesus bawa rempah-rempah. Rempah-rempah itu ditujukan untuk mayat. Jadi mereka sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak ingat kalau Yesus sudah berjanji 3 kali kalau Yesus akan bangkit. Kalau misalnya mereka ingat, mereka nggak akan takut. Mereka yang kalau misalnya, oh iya Yesus pernah ngomongnya kayak gitu ya. Enggak, masalahnya mereka kagak ingat. Karena itu mereka takut. Takutnya kelihatan dari mana? Kita baca selanjutnya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati, mendahului kamu ke Galilea. Jadi dia udah gak ada di kubur ini, tapi ada di Galilea. Yesusnya ada di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Lalu mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Kalau kita baca baik-baik ya, malaikat itu ngomongnya apa? Sini lihat dulu, baru pergi. Lihat dulu nih ke dalam nih, kuburnya udah kosong, baru pergi. Ngomong ke murid-murid. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka begitu diomongin gitu, langsung pergi, nggak lihat dulu. Mereka nggak lihat dulu. Mereka langsung segera pergi dari kubur itu. Nggak ngelihat dulu kuburnya kosong apa enggak gitu, enggak. Panik, takut, tapi juga ada sukacita yang besar. Masalahnya, kalau mereka ingat perkataan Yesus, pasti mereka tidak akan takut. Sekarang Lause mau tanya, apakah kalian pernah takut? Apakah kalian pernah khawatir? Aduh gimana nih? Aduh gimana nih? Aduh gimana tuh? Aduh gimana itu? Padahal Yesus berulang kali di Alkitab ini udah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Lihat burung aku pelihara. Lihat bunga aku pelihara. Jangan khawatir. Ketika kita mau khawatir, apakah kita lupa janji Yesus itu? Apakah kita lupa janji Tuhan itu? Ketika kita berdosa, kita rasanya malu untuk minta ampun. Apakah kita lupa kalau misalnya Yesus dalam Alkitabnya pernah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang. Seringkali kita lupa hal-hal itu. Kita lupa janji Tuhan. Kenapa? Nggak pernah baca. Mungkin pernah baca, tapi nggak pernah diingat-ingat. Kita nggak pernah menghidupi itu. Ini cuma jadi baca kayak bacaan pelajaran yang kita baca terus terus lupa. Bukankah seperti itu? Jadinya,
berulang kali seluruh murid-murid di sepanjang zaman lupa sama janji Tuhan sehingga mereka takut. Hari ini Lause mau ingetin untuk kita jangan takut. Jangan takut. Tetapi ingat janji Tuhan. Ingat sama janji Tuhan. Janji Tuhan untuk apa? Janji Tuhan untuk menyertai kita. Janji Tuhan untuk apa? Untuk gak pernah ninggalin kita. Ngapain kita takut? Dan hari ini Lause mau ajak kita sama-sama menghafalkan satu ayat di ujung Matius 28 ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita hafalin yang kalimat keduanya ya. Jadi ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yuk kita coba hafalin ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, seringkali kami takut. Tuhan, seringkali kami gentar karena kami lupa janji Tuhan. Karena kami lupa kalau Tuhan sayang sama kami. Karena kami lupa kalau Tuhan menyertai kami. Karena kami lupa kalau Tuhan lebih sayang sama kami dibandingkan sayang sama burung-burung, dibandingkan sayang sama bunga-bunga. Tetapi ketika bunga dan burung dipelihara, kami tetap takut Tuhan. Karena kami lupa sama janji Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan kalau Yesus udah bangkit. Dan itu seharusnya menjadi sumber sukacita kami. Sama seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain yang takut karena lupa sama janji Tuhan kalau Yesus akan bangkit. Kami seringkali lupa kalau Yesus berjanji untuk menyertai kami. Tolong kami Tuhan untuk terus ingat. Untuk terus ingat kalau Tuhan ada buat kami. Tuhan udah bangkit, Tuhan udah hidup dan nyata buat kami. Pimpin kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.